Oke, di video-video sebelumnya kita udah membahas soal nomor 6 tipe yang A, tapi kita baru menjawab soal yang A dan B. Sekarang kita akan masuk ke soal yang C. Tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah tersebut diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Nah, untuk menjawab soal yang C ini, kita harus menggambarkan dulu bentuk grafiknya. Nah, grafiknya ini itu gambar grafik yang ada di jawaban yang A ini. Gitu ya. Nah, di sini jawaban B-nya saya hapus dulu. Oke, sekarang kita tuliskan jawaban yang C itu di sini ya. Jadi kita tulis di sini jawaban yang C. Yang C ini itu grafiknya diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Berarti kita memutarnya itu di sini ya. Kita putar di sini 360 derajat terhadap sumbu X. Nah, ini kalau kita putar itu akan menghasilkan apa sih sebenarnya? Jadi kalau persegi panjangnya ini kita coba tuliskan di sini ya. Jadi ini persegi panjangnya. Nah, kalau persegi panjangnya ini kita putar, maka nanti seolah-olah di sini tuh ada persegi panjang lagi. Gitu. Dan ini itu kalau kita satuin, ini tuh akan membentuk cakram ya kan. Jadi ini tuh akan membentuk cakram nih. Nah, karena ini membentuk cakram, maka soal yang C ini kita bisa pakai metode cakram. Gitu ya. Jadi kita pakai metode cakram. Nah, di metode cakram itu partisinya atau persegi panjangnya kalau diputar terhadap sumbu X, persegi panjangnya itu kayak gini. Ya kan? Persegi panjangnya itu kayak gini. Nah, yang pendek ini itu delta X-nya. Kemudian yang panjangnya ini itu R-nya, jari-jarinya. Nah, R-nya ini itu sama dengan Fx. Gini. Gitu. Berarti kalau kita pengen menghitung volume itu sama dengan pi R pangkat 2 dikali ketebalan ya kan. Ketebalan. Gitu. Nah, di sini pi R-nya itu kan Fx ya. Jadi bisa kita tulis di sini Fx dipangkatkan 2 kemudian dikali ketebalannya. Ketebalannya di sini delta X. Gitu. Jadi delta volume itu besarnya ini. Ini itu volume yang ini doang nih. Volume yang ini nih. Gitu. Nah, tapi di sini yang pengen kita hitung itu volume keseluruhan kurva ini. Gitu. Karena kita pengen menghitung volume keseluruhan kurva ini, maka untuk menghitung volumenya kita harus integral. Jadi volume sama dengan integral pi-nya kita keluarin ya. Pi Fx dipangkatkan 2 delta X-nya jadi dx. Gini. Terus batasnya karena ini diputar terhadap sumbu X, maka nanti batasnya di sumbu X ya. Batas-batas integralnya di sumbu X gitu. Nah, di sini batas integralnya dari 0 sampai 3. Jadi kita tulis 0 sampai 3. Gitu. Jadi volume sama dengan pi integral 0 sampai 3 Fx-nya itu kan ini ya, X pangkat 2 ditambah 5. Kita tulis X pangkat 2 ditambah 5 dipangkatkan 2 dx. Gitu. Nah, kemudian ini kita pangkatkan 2 dulu yang ini ya. Jadi kita tulis dulu volume sama dengan pi integral 0 sampai 3. Ini kita pangkatkan 2 ya. Jadi ini kalau kita tulis di sini ya, X pangkat 2 ditambah 5. Karena dipangkatkan 2 berarti X pangkat 2 ditambah 5 dikali X pangkat 2 ditambah 5. Gitu. Karena dikuadratkan ya, karena dipangkatkan 2 di sini. Nah, ini itu kalau kita pangkatkan 2 sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepat ngitungnya. Jadi caranya itu X pangkat 2 kita pangkatkan 2 jadinya X pangkat 4 gitu. Kemudian ditambah 2 dikali X pangkat 2 hasilnya 2X pangkat 2 dikali 5 hasilnya 10X pangkat 2. Kemudian ditambah 5 dipangkatkan 2 hasilnya 25. Di belakangnya jangan lupa dikasih dx. Gitu. Nah, ini cara cepatnya. Tapi kalau mau cara manual boleh aja. Jadi X pangkat 2 dikali X pangkat 2, X pangkat 2 dikali 5, terus 5 dikali X pangkat 2, terus 5 dikali 5. Gitu. Cara panjangnya kayak gitu. Ini cara cepatnya. Terus sampai sini kita bisa menghitung volumenya menggunakan integral ini. Nah, integral ini kita kerjakan di slide berikutnya. Ini saya tulis ulang dan bentuknya itu ini ya. Nah, sekarang ini harus kita integralkan ya. Jadi sama dengan pi dalam kurung X pangkat 4 karena diintegralkan jadinya pangkatnya pangkat 5 gitu ya. Jadi X pangkat 4 karena diintegral pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 5 dibagi sama pangkatnya yang baru ini 5 ditambah
Berikutnya 10x pangkat 2 diintegralkan. Jadi pangkatnya ditambah 1, jadi pangkat 3. Dibagi sama pangkatnya yang baru ini 3. Ditambah 25 diintegralkan terhadap dx. Jadinya di sini 25x. Terus tinggal kita masukin batasnya 0 sampai 3. Gitu. Yang pertama kita masukin dulu batas atasnya dulu ya. Batas atasnya dulu kita masukin. Jadi sama dengan pi buka kurung. Di sini itu x-nya berubah menjadi 3 ya, karena ngikutin batas atasnya. Jadi 3 pangkat 5 dibagi 5 ditambah 10 dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 25 dikali 3. Gini. Nah, sekarang kita masukin batas bawahnya. Batas bawahnya di sini kita tulis di sebelah sini ya, dikurang batas bawahnya ya. Jadi di sini pi buka kurung 0 pangkat 5 dibagi 5 ditambah 10 dikali 0 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 25 dikali 0. Gini. Nah yang ini, yang warna ungu ini kalau kita hitung hasilnya 0. Gitu ya, ini hasilnya 0 nih. Berarti yang kita hitung tinggal yang ini, yang warna merah ini ya. Kita coba hitung yang warna merah ini. Jadi sama dengan pi di sini tuh 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu 243 ya. 243 dibagi 5 ditambah. Nah, di sini 10 dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 itu hasilnya 90. Ditambah 25 dikali 3 hasilnya 75. Gini. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan nih. Nah, kalau kita pengen jumlahkan, ini kita samakan dulu penyebutnya. Gitu ya. Cara nyamain penyebut itu gampang sebenarnya. Jadi misalkan saya punya nilai 2/3 gitu. Tolong buat penyebutnya jadi 6. Buat penyebutnya jadi 6. Nah, gimana caranya supaya penyebutnya ini jadi 6? Nah, caranya 2/3-nya kita tulis ulang. 2/3. Nah, terus di sini kita kali dengan 2 ya, 3-nya. 3-nya kita kali dengan 2. Supaya hasilnya 6. Gitu ya. Jadi 3-nya ini kita kali 2, maka yang di atasnya dikali 2 gitu. Jadinya kayak gitu cara nyamain penyebut. Nah, berarti ini bisa kita tulis kayak gini. Pi buka kurung 243 dibagi 5 bisa kita tulis ditambah 90 supaya penyebutnya jadi 5, berarti di sini kita kali 5 dibagi 5. Gitu. Ditambah 75 juga kita buat penyebutnya menjadi 5. Caranya sama, kita kali 5, kita bagi 5. Gitu. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih. Kalau kita hitung hasilnya sama dengan 1068 pi dibagi 5. Jadi jawaban volumenya itu 1068 pi dibagi 5 satuan volume. Gitu. Jadi ini pembahasan kita untuk soal nomor 6 yang C. Kemudian di sini ada soal nomor 6 tipe B, silahkan teman-teman kerjakan untuk soal yang C-nya. Kalau kalian kerjakan, nanti kalian mendapatkan volumenya itu sama dengan 843 per 5 satuan volume. Gitu ya. Jadi silahkan teman-teman kerjakan untuk soal nomor 6 bagian yang C sebagai bahan latihan. Mungkin itu aja pembahasan UAS Matdas 1B-nya. Kalau saya ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.